Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Windows Talks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua hari ini? Tradingnya bagaimana? Ya, hari ini tradingnya agak kurang gimana gitu ya. Walaupun sempat bagus, terus habis itu merah, terus habis itu membaik lagi. Jadi ya ngeri-ngeri sedap. Tapi overall oke. Saya masih cukup happy. Asing juga masih membuka net buy. Sebelum saya cerita lebih lanjut mengenai market review kita hari ini, saya ingin bagikan sedikit. Jadi tadi pagi di morning briefing ya, ada pertanyaan yang bagus banget ya, yaitu mengenai debt ceiling. Debt ceiling ini kan ya bukan hal yang baru, isu ini bukan hal yang baru. Isu ini itu sudah sering dihembuskan di bertahun-tahun di pemerintahan apapun ya, Amerika maksudnya di Donald Trump lah, di Obama, isu debt ceiling ini sering sekali gitu. Tapi entah kenapa yang kali ini kayak seperti kayak dipolitisir, kayak digede-gedein gitu, di blow up gitu. Kenapa? Ya tentu saja ada hal yang pasti berbeda. Kenapa sampai orang tuh khawatir banget ya. Pertama adalah pasca pandemi. Ekonomi after pandemi itu berbeda. Ya, ekonomi after pandemi itu berbeda. Ketika pandemi, ya, Amerika menggelontorkan stimulus luar biasa besar kepada market ya, dan itu juga dananya juga kan pasti ada ambil dari utangan juga. Dan ketika memberi gelontorkan itu dan memberi stimulus tadi, nah utangnya kan semakin ini nih, semakin plafonnya semakin kecil kan, otomatis kan, karena dia banyak kasih duit. Nah, ketakutan yang sama terjadi saat ini adalah ini kita mau resesi nih, Amerika ketakutan akan resesi karena inverted yield curve, terus kemudian juga ya isu berbagai macam isu ya, apa namanya, inflasi yang berkepanjangan ya, dan the Fed juga masih ngomongin tentang kenaikan suku bunga. Kalau inflasi naik terus otomatis inflasi juga kalau inflasi naik terus otomatis the Fed masih akan naik gitu ya. Dan kalau sampai resesi dan Amerika sampai harus gelontorin stimulus lagi, dikhawatirkan mereka itu sekarang lagi berbicara mengenai oke, plafon mau naik, tapi naiknya naik berapa gitu ya. Isunya adalah naik berapa. Dan kalau bicara mengenai naik berapa, ini tentu saja pasti ada pertentangan. Salah satu argumennya adalah kalau naiknya banyak, maksudnya spare-nya banyak terhadap tangan tadi, House beranggapan, maksudnya di Dewan Rakyat merasa nanti pemerintah begitu gampang untuk ngambil, untuk mencairkan dana dan untuk pokoknya pakai uang gampang lah gitu, karena ada utangan gitu loh. Kenapa harus khawatir? Toh nanti juga dinaikin lagi kayak gitu. Jadi mereka tidak mau kayak gampang-gampang gitu ya. Dan stimulus, program bantuan, ingat itu kadang-kadang nggak, itu bukan kadang-kadang lagi, itu nggak kembali. Jadi memberi stimulus, memberi pinjaman tadi itu sama kayak buang garam ke laut, dan kalau pakai duit tangan kan bahaya ya. Dan ya itu otomatis ujung-ujungnya nanti resesi yang berkepanjangan, terus peningkatan defisit dan sebagainya ya. Ini yang membuat kenapa perdebatan utang kali ini kompleks. Saking lamanya perdebatan tersebut menjadi lama, waktunya jadi kian mepet menjelang limit, menjelang jatuh temponya. Nah, ketika itu makanya kalau dulu-dulu mungkin bisa berapa minggu sebelumnya sudah diputuskan ya naik atau turun. Ini kan enggak, ini udah hitung hari, ini udah tinggal menghitung hari sampai dengan batas waktu. Itu yang membuat tambah suasana jadi tegang ya.
Dan ini memicu politik juga otomatis, karena kalau bicara mengenai pemerintahan dan House dan Dewan Rakyat, tentu saja ada partai di belakang ya. Kita tahu eh, Joe Biden datang dari Republik ya kalau nggak salah ya. Sedangkan partai oposisinya adalah Demokrat otomatis. Sorry, kayaknya Joe Biden dari Demokrat ya. Sedangkan Republik itu dulu Trump yang dari Republik. Atau sebaliknya, saya lupa ingat. Nah, tapi intinya adalah karena perseteruan ini otomatis partai juga jadi ikut-ikutan rame, ikut-ikutan suasana jadi ikutan memanas ya. Nah, itu. Jadi udah mulai masuk ranah politik, pastilah ya kalau bicara mengenai gini-ginian pasti masuk ranah politik. Terus tadi udah ya kan karena pandemi membuat jangka waktu semakin mepet, terus ada pertarungan politik juga, dan yang last but not least adalah global, isu global pastinya, dampaknya. Jadi kalau sampai Amerika gagal menaikkan plafon utangnya, otomatis kemampuan dia untuk bayar bunga bank, utang ke negara-negara lain, ya obligasi dan sebagainya gitu, dia harus bayar gitu kan, itu nggak ada duitnya dan otomatis jadi default. Dan kalau namanya surat hutang gagal bayar itu udah jelek, itu udah coreng jelek, itu udah cacat ya. Ya, kayak coba Bapak Ibu nguntangin orangnya nggak bayar ketika harus saya jatuh tempo. Langsung gimana perasaannya? Wah, orang ini pasti nggak mampu bayar nih. Nanti kedepannya gimana, bla bla bla. Ini bisnis kepercayaan, men. Ya, hal yang sama terjadi. Dan pemegang utang Amerika yang terbesar, salah satunya adalah sekarang China, kedua Jepang, kalau nggak salah. Dua negara ini yang wow. Nah, jadi otomatis ya, ini akan menjadi dampak yang besar. Dan hawa-hawanya China juga udah nggak kaget. Dia merasa nggak kaget kalau sampai Amerika gagal bayar ya dan sebagainya. That's why dia mau mengurangi ketergantungan terhadap Amerika dan tentu saja dengan mata uangnya. Itu sebabnya muncullah BRICS ya, Brasil, ASEAN, India, China, dan South Africa, yang mereka sepakat untuk transaksi menggunakan mata uang di luar US dollar. Dan ini mulai rame, mulai semakin banyak ya. Ada Prancis mulai ikut masuk, negara-negara lain mulai ikut masuk ya. Ini akhirnya menjadi bola salju gitu ya. Nggak cuma BRICS saja, nanti negara lain pun sama, yang transaksi dengan China juga nggak perlu pakai US dollar. China bisa dengan ya setengah memaksa atau gimana, karena ya kebijakan dan lain-lain gitu ya, dan kebutuhan akan China juga masih tinggi. Nah, trading pakai yuan aja gitu, dan orang otomatis pasti akan ya, apalagi kalau dibilang dia punya sisi kompetitif ya, sisi nilai mata uang yang kompetitif dan sebagainya. Nah, ini akan tambah lagi jadi bumbu ya. Nah, at the end mata uang US dollar pasti akan tergerus, pasti akan turun. Dan kalau sampai bilang begini, kalau gagal bayar, kalau nggak punya utang ya cetak duit. Amerika kan udah dari dulu begitu gayanya cetak duit. Nah, cetak duit juga cetak duit silakan. Kalau duit yang dia cetak banyak tapi di market nggak laku, bukankah harganya tambah turun US dollar? Nah, itu. Jadi itu ya, kenapa debt ceiling kali ini itu menjadi perhatian banyak orang. Itu alasannya. Ya, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat ya, berguna bagi teman-teman semua. Dan kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu market review ya. Like I said before ya, kalau di HSG ya gitu deh. Ya, lihat dia lagi bermain di support selendang. Tadi saya udah ngeri, wah jebol support, wah koreksi lagi. Tapi ternyata wow, dia bisa rebound. Ya, oke lah. Tapi transaksi hari ini nggak terlalu besar, cuma 8,5 triliun. Nah, asingnya yang saya seneng nih, net buy di 898 miliar rupiah. Ya, jadi ini oke, sentimen yang bagus untuk
market Indonesia dengan asing mulai masuk lagi. Ya jelas ya, asing mulai masuk ke emerging market dan Indonesia salah satu negara yang mereka tuju. China aja mereka udah mulai hati-hati karena ada impact perlambatan ekonomi dan sebagainya. Dan ada satu istilah baru, istilahnya itu the risking ya. Kenapa saya bilang istilah baru? Ya, China melakukan plot de-dollarisasi, Amerika ganti balas dendam, bikin isu the risking, mereka ajak boykot Cungko, boykot China, boykot beli produk Cungko, dan bagaimana caranya untuk supaya tidak bergantung dengan Cungko lagi, karena neraca perdagangan Amerika nggak imbang ya. Ya itu, wah ini politik beberapa waktu ini jadi menarik ya, politik dunia ya. Menarik karena ya itu, perperangan antara dua raksasa ya. Oke, itu komposit kita dan pergerakan kalau dia besok bisa naik ke atas selendang sih ya at least ke level 6.800-an ya. Oke, itu dulu market review kita buat pergerakan tanggal 25 Mei besok. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya, memberikan insight juga buat teman-teman dan punya point of view yang berbeda juga terhadap depth of ceiling ini. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.